Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita loh. Manusia biasa melihat apa yang kelihatan, ya, oleh mata jasmani. Dan manusia biasanya melihat luarnya, ya, jarang melihat dalam hatinya. Sehingga banyak sekali manusia merasa kecewa, bahkan marah, bahkan memiliki kepahitan dalam hidupnya. Karena yang dilihat itu hanya bagian luar. Kita memahami bahwa manusia memang cenderung melihat itu. Kalau datang pacarnya mungkin ke cowoknya atau pacarnya gitu pakai sendal, nah itu akan diukur itu. Ini nggak ada modal. Dulu waktu saya masih anak muda di kampung itu begitu. Ya, perempuan-perempuan kalau dilihatnya laki-laki datang jalan mereka kampung, ya, ini nggak ada masa depannya. Jadi kalau datang naik motor, ini ada masa depannya. Jadi waktu itu kita nggak ada hitungannya begitu. Beda dengan Tuhan melihat. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan melihat seorang perempuan Kanaan. Tuhan melihat imannya. Bahwa iman seorang perempuan Kanaan ini dilihat Yesus. Yesus katakan, "Hai ibu," katanya, ya. Dalam ayat yang 28. Maka kata Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman." Yesus melihat iman dari perempuan Kanaan ini. Dan Yesus melihat besar imannya. Ini satu kebanggaan, kesenangan yang dirasakan oleh Yesus sendiri. Yesus mungkin belum menemukan ada iman yang sebesar perempuan Kanaan ini. Tapi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perempuan Kanaan ini memiliki iman yang besar. Iman yang besar. Penampilan bukan ukuran iman seseorang. Bisa saja dia mungkin, ya, kelihatan penampilan seperti majelis pendeta. Karena ketika Tuhan melihat iman, ada iman di dalam hidup umatnya, hidup anak-anaknya, saudara, maka itu akan dilihat dari kehidupan. Jadi Tuhan melihat iman. Dan ketika Tuhan melihat dan ada iman yang besar, apakah itu tidak menjadi suatu kesenangan bagimu? Luar biasa. Saya ketika membaca dan merenungkan, saya sering baca bagian kisah ini. Tapi selalu ketika saya kembali merenungkan, ada berkat-berkat yang baru. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita, yaitu ada iman di dalam hidup kita. Amin. Ada iman. Dan Tuhan melihat iman kita besar. Dan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara menjadi catatan penting untuk kita renungkan. Mengapa Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar iman"? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar iman." Dalam ayat 22 Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. 22. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus katakan kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar imanmu." Itulah yang membuat Yesus melihat imannya besar, karena dia sungguh berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh juga berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan mungkin melihat apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dalam ayat 25, dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia sungguh berharap. Orang yang sungguh berharap itu buktikan bahwa imannya itu sungguh kepada Tuhan. Jadi ketika orang yang sungguh-sungguh berharap, maka dia akan fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar jadi orang yang sungguh-sungguh berharap. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan apa yang kita punya, yang kita miliki. Tapi tetaplah sungguh berharap kepada Tuhan. Kalau kita sungguh berharap manusia yang menolong, itu tidak akan pernah kita dapatkan.
Manusia akan banyak memberi alasan untuk tidak membantu kita. Tapi ketika kita sungguh berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan Tuhan. Amin. Tidak akan dikecewakan. Berharap dengan keluarga, berharap dengan teman, tetangga, sahabat dan lain sebagainya, berharap sama suami juga, berharap sama istri, itu akan mengecewakan kita. Dia berharap supaya suami saya bantu saya, berharap supaya istri juga bantu saya, berharap supaya keluarga saya bantu saya. Itu akan bisa mengecewakan kita. Mereka akan berkata, saya tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan berikan buat kita. Berharap. Jadi saat kita berharap kepada Tuhan, Bapak Saudara, itu akan membuat kita fokus kepada Dia. Kita bukan lagi fokus kepada orang lain, kepada manusia. Makanya datang pun ibadah itu sama dengan ketika kita sungguh berharap kepada Tuhan, maka kita akan fokus kepada Tuhan, bukan lagi kepada yang lain. Orang yang berharap itu, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Jadi dia tidak ada lagi lihat kanan kiri, ke belakang. Karena dia berharap, sungguh berharap. Dia tahu pandangannya kepada Tuhan. Dia fokus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan apa yang di belakangku dan menyerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, Bapak Saudara, saya melihat catatan kedua. Dalam ayat 23 sampai 25, kita baca sama-sama. 23 sampai 25. 1, 2, 3. Lalu kami datang dan kita suruh yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada kaum domba. Lalu perempuan itu mendekat dan menyembah bersama Tuhan, tolong. Yang kedua, Yesus katakan kepada perempuan kanan itu, hai pembesar imanmu. Karena perempuan kanan ini, Bapak Saudara, dia tidak mundur sedikit pun di saat ada tantangan. Dia tidak mundur, tidak lemah sedikit pun. Tapi pada saat dia datang kepada Yesus, tantangannya tidak main-main. Masalahnya yang dihadapi tidak main-main. Tantangan yang pertama, di situ Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia membisu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang sama Tuhan, lalu Tuhan tidak menjawab dan membisu. Itu buat kita, apalagi bayangkan datang sama orang, kalau orang itu diam-diam saya tidak lihat kita, mau terus di situ berdiri atau pulang. Itu tidak dilihat pun, padahal dia sudah di depan mata kita. Bagaimana? Kita tetap di situ atau udah kita lihat, Tuhan tolonglah, teman tolonglah, atau kakak tolonglah, bapak tolonglah. Dilihat juga tidak. Diam saja. Pasti kita akan mundur. Kalau Tuhan tempatkan di mana saja kita, percayalah di situ Tuhan akan buat sesuatu perkara yang besar. Amin. Jangan takut. Mau di tengah hutan, di tengah danau, di tengah lembah, ya, jangan takut. Masalah apa saja, hadapilah dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dibiarkan Tuhan. Tuhan katakan tidak jatuh sampai tergeletak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 26-27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan permakan dan jatuh dari meja. Oke saudara, di sini kita lihat bahwa percakapan Yesus dengan perempuan ini membuktikan bahwa perempuan kanan ini memiliki iman yang besar dilihat oleh Yesus sendiri. Karena apa? Karena perempuan kanan ini dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati.
Iman yang besar itu dilihat dari kerendahan hati perempuan Kanaan itu. Yesus katakan, dan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Bagi anak-anak maksudnya bagi, ya, menggambarkan umat Israel, ya, dan melemparkannya kepada anjing, menggambarkan ini perempuan Kanaan. Jadi Bapak Saudara, jangan tafsirkan ini bahwa Yesus berkata kasar, gitu ya. Perempuan Kanaan ini Bapak Saudara sama saja disamakan seperti anjing. Tapi apakah dia marah? Dia pulang. Perempuan itu katakan lagi, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kenapa? Saya memang digambarkan seperti itu. Tapi kan anjing makan remah-remahnya juga kan. Saudara, itu kerendahan hati yang begitu besar. Dan ini level iman yang sangat tinggi. Orang ini cenderung kan biasa menyombongkan diri. Manusia itu cenderung menyombongkan diri. Mau merendahkan diri itu susah. Apalagi kalau dia sudah sukses, berhasil, paling mudah yaitu menyombongkan diri. Ada kerendahan hati. Iman yang besar itu dilihat dari kerendahan hati perempuan Kanaan. Saudara, mari kita belajar. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Tapi kadang-kadang susah praktekannya. Kalau ucapannya mah hafal memang. Tapi masalahnya gimana praktek menjadi orang yang rendah hati? Prakteknya gimana? Di rumah bagaimana? Kalau di rumah orang rendah hati, bagaimana dia dengan istrinya? Bagaimana dia dengan suaminya? Bagaimana dia dengan anak-anaknya? Orang kalau rendah hati, saudara, itu tidak akan menciptakan permusuhan, pertengkaran, karena dia rendah hati. Orang yang rendah hati ketika dia ada di mana saja, dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati ya, tidak sombong, ya, pintar, orangnya pintar, tapi dia rendah hati. Rendah hati itu karakter ya, pintar itu bukan karakter. Karakter orang yang rendah hati, makanya harta yang paling besar dalam diri orang percaya itu adalah karakter. Dia ada punya karakter Kristus. Jadi ketika kita rendah hati, kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Ketika kita rendah hati, apakah kita pejabat? Ya, tidak harus bergaul dengan pejabat-pejabat. Kan ada begitu. Oh, ini kepala dinas, dia harus bergaul dengan kepala dinas. Oh, ini dia kepala bagian, dia harus duduk dengan kepala bagian. Dia tidak bisa duduk dengan tukang ojek. Dia tidak bisa duduk dengan orang-orang yang jual di pasar sana. Rendah. Kalau orang rendah hati dia mau. Dia tahu dia tidak pilih, tidak padaku. Oh, ini orang susah, orang miskin. Dia bisa bergaul. Sama-sama saja. Jadi masalah kerendahan hati. Orang kalau rendah hati itu dia selalu mau belajar dan belajar. Tapi kalau orang yang sombong, gak mau diajar. Dia merasa dirinya sudah lebih dari orang lain. Jadi tidak perlu lagi. Jadi rendah hati. Mau diapakan pun tetap rendah hati. Tidak salah Bapak Pendeta. Jadi nanti mau diapakan pun tetap rendah hati. Jadi kan kita harus belajar. Buat melihat kerendahan hati kita. Yesus sendiri dia mau merendahkan dirinya di hadapan murid-murid. Dia basuh kaki murid-murid. Dia basuh. Guru membasuh kaki murid. Harusnya murid basuh kaki guru. Tapi Yesus mau mengajar. Karena apa? Karena Yesus lihat di kalangan murid-muridnya ada potensi perpecahan. Makanya diajarkanlah untuk rendah hati. Kerendahan hati, merendahkan diri. Mereka tidak tahu apa yang diajarkan oleh gurunya. Sampai kalau bisa guru jangan hanya kaki saya, seluruh. Aduh, kau gak ngerti ya kata kalau bahasa hari-hari. Saya basuh kakimu ini tujuannya sebenarnya supaya kamu ini satu dengan yang lain rendah hati. Suami istri rendah hati, amin.
Jangan pikir karena istri punya pendidikan lebih tinggi dari suami, lalu istri suka-suka dengan suami. Istri yang bekerja, suami mungkin tidak bekerja, lalu suka-sukanya dan sebaliknya. Tidak bisa. Harus rendah hati. Banyak rumah tangga hancur karena sudah tidak ada kerendahan hati dalam rumah tangga itu. Yang merasa benar, yang lain salah. Ini adalah iman yang besar, saudara. Di awal tadi bahwa manusia melihat di luar. Mari kita orang Kristen, kelihatan kita begitu berdoa dengan Tuhan, tapi kerendahan hatinya tidak ada. Saya waktu di kampus sebagai ketua asrama laki-laki, waktu itu masih gabung lah sama dengan perempuan, ketua asrama ya. Ada acara, lalu teman-teman sudah selesai acara, banyak piring-piring kotor yang harus dicuci, dibersihkan. Lalu yang lain sedang ambil waktu berdoa di kamar, mereka sedang duduk-duduk nyanyi-nyanyi lagu pujian. Saya lihat, dan saya kasih tahu, ini waktunya cuci piring, bukan waktunya berdoa, bukan waktunya nyanyi-nyanyi. Ya, acara waktu itu acara pernikahan, ada akad tingkat, acara nikah. Ya, masih ada yang tidak mau tahu, mahasiswa masih suka, mereka berpikir kami kan sedang memuji Tuhan, tidak usah disuruh-suruh lagi. Kita tunjukkan kerendahan hati. Mau kakak tingkat kah, mau siapa kah, ya belajar, ada kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati itu selalu mau diajar, dia dengar, belajar. Ya. Jadi mari Bapak Saudara belajarlah rendah hati, karena Tuhan lihat disitulah iman kita dilihat Tuhan besar iman. Karena dia melakukan yang untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ada 3 hal tadi mengapa perempuan Kanaan ini besar imannya dikatakan Yesus. Yang pertama apa tadi? Dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang kedua apa tadi? Tidak mundur sedikit pun ada tantangan masalah. Dia maju terus. Jadi kalau ada masalah tantangan, maju saja. Amin. Belum dijawab Tuhan doanya, doa terus. Jangan pernah takut. Ya. Dan yang ketiga, milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita di hadapan Raja di atas segala raja. Semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan sedikit pun menyombongkan, saya hebat. Suara yang bagus itu juga dari siapa? Dari Tuhan. Talenta yang bagus juga dari Tuhan. Karunia itu juga dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyombongkan diri, ini dari saya. Jadi mari kita belajar. Saya percaya Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan iman. Apa yang kita doakan, kita miliki. Tuhan lihat iman kita. Tuhan berkati. Amin.